mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita maklumi adanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sambutan dari ketua majelis yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kahfi. Ikut pada beliau, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ayyuhal hadirun, ayyuhal asatidz, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ayatullah Hasan MPD. Kita doakan semoga Allah berikan panjang umur dalam konsentrasi afiat, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Al-Mukarram Ustaz Rahmatullah Batarah, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Sa'idul Bahri, Ustaz Mahfuz, Ustaz MB Mukhtar, semuanya rekan-rekan asatidz, guru-guru kita semua. Tadi baru datang ketua lama Ustaz Nasrullah Al-Bintara, ya, dan ketua senior saya lagi Bang Pripat Sari Pripat Pro. Alhamdulillah ketua-ketua lama bisa gabung lagi. Sementara Ustaz Abdullah lupa saya nama aslinya. Al-Mukarram Ustaz Haji Nurdin Bang Hasan Wano, yang umurnya katanya 70 lebih dikit, masih kuat Pak. Kemarin saya ke Kediri, pepet dia ngipirin, mau digantiin. Kita doain orang-orang tua kita semua nih, banyak yang sepuh-sepuh. Oh ya, Bang Kos selaku penasehat semuanya, kita doain orang tua kita dalam keadaan sehat afiat, bisa memberikan tauladan untuk kita yang masih muda. Mereka aja yang tua masih mau nyambur, apalagi kita yang muda, ya. Belum tentu kita sampai ke umur beliau, tapi mudah-mudahan kita mohon Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, dan tentunya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan juga, kita hormati Sahibul Bait sekaligus penasehat Majelis Yasinan Bapak Nahrawi beserta keluarganya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan sehat, keluarga sakinah, dan semua anak istri dan anak-anaknya Allah berikan kesehatan juga dengan keluasan rezeki dan tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, anugerah dan karunia-Nya, sehingga dengan pemberian tersebut kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian yasinan dengan pembacaan kitab Bahjatul Wasail. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ini menjadi atau bisa kita dawamkan, bisa kita istiqomahkan, karena hal-hal yang bisa kita istiqomahkan menjadi salah satu bentuk pekerjaan atau bentuk amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul aqal ilallah adwamuha wa in qalla. Walaupun datangnya cuma misalnya ngajinya cuma malam Selasa, tiap malam Selasa doang majelis yasinan, kan dikit tuh ya, dikit. Dalam seminggu cuma sekali datangnya. Tapi kalau kita rutinin, kita istiqomahin, insya Allah akan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal adalah menjadi sebab kita dikenal oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tentunya kita berhak mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah nanti. Karena dalam pengajian kita ini telah kita baca kalimat-kalimat thayyibah serta pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tentunya di dalamnya banyak kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimahullah, saya selaku ketua, emang Pak Haji maafin ya, emang kalau ngaji mah terbanyak terdikit ya. Tapi emang itulah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita untuk bisa mengukur diri kita
dan kita pun yang sering datang jangan merasa berbangga hati, berbesar hati, karena itu bisa melahirkan sifat ujub. Agama rajinan gua daripada dia, itu sifat ujub, bisa menghapus amal-amal kita yang lainnya. Dengan seringnya datang kita ke majelis-majelis taklim, mudah-mudahan bisa membuat kita tawadhu, rendah hati, bisa menghargai orang dengan segala profesinya. Yang nggak datang ngaji masih ada uzur, apa ia mencari maisha untuk keluarganya, dan itu pun berjuang untuk keluarganya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu, dan itu menjadi sebab dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila kita udah kerja juga, ngajinya rajin juga dengan niat yang ikhlas, insya Allah semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga banyak sih sebenarnya, cuma dikit-dikit aja sampainya. Ini kan makanya saya ingetin lagi, jangan lupa bawa kitab. Sebenarnya ini jamaah udah punya kitab semua rata-rata, cuma kelupaan. Cuma kelupaan. Saya cuma bisa pesen doang. Kalau yang punya bawa kitab bawa. Karena apa? Walaupun kita nggak ngerti, mandang kitab aja dapat pahala dan jadi saksi buat nanti kita di mizan kita. Ya, saya cuma bisa pesan itu doang. Dan apabila ada jamaah yang baru gabung juga mau pengen punya kitab, kalau satu orang saya agak males pesennya, nanggung banget. Ya, makanya kadang-kadang saya saranin online aja dah, gitu. Tapi kalau misalnya ada 5 atau 10 orang, ya boleh juga saya koordinir biar agak rapi aja, gitu ya. Terus lagi-lagi nih ya, saya kegundahan hati saya, majelis kita ini kan udah lama banget, udah lama. Cuma ini ide saya belum ngomong ke guru, belum, maafin guru ya. Kayaknya manfaat sosialnya itu kurang, kita kurang berbagi gitu guru. Ya misalnya ada yang teman-teman majelis ada musibah atau apa gitu, kita di situ kurang musik juga untuk berbaginya. Tapi ini keresahan hati saya aja. Kalau ada yang mau nyambut, alhamdulillah, ya gitu. Atau misalnya ada lagi, dulu udah pernah terlontar dari kawan-kawan jamaah, yuk kita tadabbur alam, gitu ya. Tadabbur alam kemana? Kalau saya begitu pernah pengalaman. Yang pengalaman boleh maju atau mundur atau saya bareng-bareng kita bicarain gimana caranya gitu. Kalau saya begitu tuh kurang pengalaman buat bawa orang, dan tempatnya saya juga nggak tahu yang enak buat jamaah gitu. Misalnya ngapain? Kalau kepilas gampang-gampang aja buat tadabbur alam. Bahasanya kalau kepila mah ongkosnya banyak lah kalau nyawa pila mah. Tapi kalau memang siap ya ayo aja. Tapi lagi-lagi itu kegunaan hati saya, rasa tingkat kepedulian kita dan tingkat sosial kita nih, yuk kita praktekin deh dengan kita ngaji ini gitu. Dan hasil ngaji kita praktekin, atau misalnya majelis kita mau bikin santunan atau apa, boleh. Ini mah ide saya, kalau ada yang nyambut alhamdulillah. Dan untuk malam Selasa depan kita akan bertempat ke rumah Ustaz Jamal Jalulail, gak dekat Bang Haji Mansur, gak apa tuh ya? Emang mertuanya. Buntu haji kecil. Babanya. Ya mertua Haji Mansur kesana lagi gitu. Itu mungkin pada tahu kalau Haji Mansur ntar ada yang jagain di buat belokan ya Tet ya. Dan mudah-mudahan jamaah yang ada di sini semua dan yang belum bisa hadir malam ini bisa menghadiri malam Selasa depannya. Kita jawab insya Allah. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.